Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ardono, MPN saya 411821912136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran Penjas Adaptif yang bertema anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunalaras, dan anak berbakat. Sini pertama saya akan menjelaskan tentang anak tunanetra. Anak tunanetra adalah berasal dari kata tuna dan netra, yang masing-masing berarti rusak atau tidak memiliki mata atau penglihatan. Jadi tunanetra berarti rusak penglihatan. Sedangkan pengertian tunanetra dilihat dari kacamata pendidikan. Menurut Braga N 1983 berbanding 25 adalah individu yang mengalami gangguan fungsi penglihatannya untuk mengikuti belajar dan mencapai prestasi secara maksimal. Adapun klasifikasi anak tunanetra. Yang pertama, anak tunanetra prasekolah adalah anak tunanetra yang berusia kurang dari 5 tahun. Yang kedua, anak tunanetra usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai 18 tahun yang mengikuti pendidikan formal. Yang ketiga, para tunanetra yang berusia 15 tahun atau lebih dan sudah tidak atau belum pernah mengikuti pendidikan formal. Berdasarkan pada saat terjadi ketunanetraan, pertama, mereka yang tunanetra pada saat prenatal atau sebelum berusia 4 tahun, bagi mereka ingatan mengenai pengalaman visual yang mungkin ada akan hilang dalam waktu yang cepat. Kedua, mereka yang menjadi tunanetra pada usia 4-6 tahun, mereka akan tetap memiliki ingatan visual yang cukup berarti. Yang ketiga, mereka yang menjadi tunanetra pada usia antara 7 sampai dengan usia dewasa awal. Didasarkan pada tingkat ketunanetraan, yang pertama tunanetra golongan buta, yang kedua tunanetra golongan kurang lihat, yang ketiga mereka faktor penyebab terjadinya ketunanetraan. Ini penyebab ketunanetraan ya. Yang pertama keturunan, yang kedua faktor sebelum lahir, yang ketiga faktor ketika lahir, yang keempat faktor sesudah lahir. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama secara fisik, jalan tegak, tangan terlalu di depan, berjalan tersendat. Kedua, ciri-ciri khas dalam inteligensi. Pertama, inteligensi anak tunanetra sama cadangan anak normal pada umumnya. Ciri khas dalam sosial, menutup diri, egois, mengenal orang lewat suara atau rabaan, antisipasi terhadap orang yang pernah mengecewakan. Adapun pelayanan pendidikan anak tunanetra, yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kita akan beralih ke anak tunarungu dan layanan pendidikannya. Tunarungu adalah keadaan kemampuan dengar atau kurang atau tidak berfungsi secara normal, menyebabkan organ bicaranya terganggu sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan normal dengan lingkungan sekitarnya. Istilah tunarungu ditinjau dari sudut pandang pendidikan adalah keadaan kemampuan dengar yang kurang atau tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat menerima materi pelajaran tanpa dibantu metode peralatan khusus. Jadi klasifikasi tunarungu. Pertama, kurang dengar ringan, kehilangan kemampuan dengarnya antara 30 sampai 60 dB. Kurang dengar sedang, kehilangan kemampuan dengarnya antara 50 sampai 70 dB. Kurang dengar berat, kehilangan kemampuan dengarnya antara 70 sampai 90 dB. Berdasarkan letak kerusakannya, tunarungu konduktif adalah jenis ketunarunguan sebagai akibat dari kerusakan telinga bagian luar dan tengah. Tunarungu perseptif adalah jenis ketunarunguan sebagai akibat dari kerusakan telinga bagian dalam sampai ke saraf-saraf indera pendengarannya. Tunarungu campuran adalah
Jenis ketunarunguan sebagai akibat dari kerusakan telinga bagian dalam dan tengah. Adapun penyebab ketunarunguan, yang pertama Zen atau keturunan. Kedua, faktor sebelum lahir atau pranatal. Ketika dalam kandungan, kekurangan gizi, terkena infeksi, keracunan. Waktu hamil ibunya menderita penyakit kronis. Yang ketiga, faktor ketika lahir, kelahiran yang lama, kehabisan cairan, kelahiran dibantu alat mengenai saraf. Keempat, faktor sesudah lahir karena sakit. Adapun karakteristik ketunarunguan, yang pertama secara fisik, yang kedua ciri khas dalam inteligensi, yang ketiga ciri khas dalam emosi, yang keempat ciri khas dalam sosial, yang kelima ciri khas dalam segi bahasa. Adapun pelayanan pendidikan anak tunarungu, pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Jadi kita akan membahas tentang anak yang memiliki kelainan tunagrahita. Anak tunagrahita, istilah anak tunagrahita bervariasi dalam bahasa dikenal dengan nama lemah pikiran, terbelakang, mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama mentality handicapped. Mentality relative, anak tunagrahita adalah bagian dari anak luar biasa. Anak luar biasa yaitu anak yang mempunyai kekurangan, keterbatasan, dan dari anak normal. Sedemikian rupa dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, atau gabungan dari hal-hal tadi. Sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya tidak berbeda dengan anak normal lainnya. Mereka mempunyai IQ di antara kisaran 50 sampai dengan 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik. Mereka masih bisa dididik atau diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD umum. Tunagrahita sedang atau imbesil. Anak tunagrahita sedang termasuk kelompok mampu latih, tampang, atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat. Tetapi ada bagian anak tunagrahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 sampai 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan tingkat kelas 2 SD umum. Ketiga, tingkat tunagrahita berat atau idiot. Kelompok ini termasuk sangat rendah integritasnya, tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat IQ mereka rata-rata 30 di bawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Sebab-sebab ketunaan tunagrahita, adapun sebab-sebabnya. Yang pertama, pranata sebelum lahir. Kedua, nata waktu lahir. Ketiga, postnata sesudah lahir. Adapun yaitu pranata. Pranata yaitu jadi pada waktu bayi masih ada dalam kandungan. Penyebabnya cempak, diabetes, cacar, virus, tekso, juga ibu hamil yang kekurangan gizi. Adapun natal, proses melahirkan yang susah, terlalu lama dapat mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi. Juga tulang panggul ibu yang terlalu kecil. 3. Postnata, pertumbuhan bayi yang kurang baik seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi yang disertai kejang-kejang, kecelakaan radang selaput otak. Adapun karakteristik pada anak tunagrahita. Karakteristik ciri-ciri pada umum dibagi dari segi fisik atau penampilan, intelektual, sosial, dan emosi. Adapun pendidikan pada anak tunagrahita. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Oke, kita akan memasuki, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.